Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Divan Jesse Umbubora Ibdiki dengan NIM 2021-210-104. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pemda Pemdes dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang di bab 5, yaitu masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Langsung saja ke poin-poinnya ya teman-teman. Yang pertama, masyarakat dan partisipasi dalam pemerintahan. Yang pertama, pemerintah daerah mempunyai landasan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur adalah otonomi daerah, asas pemerintah, pemerintahan daerah, dan cara pengisiannya, serta prinsip ekonomi dan pengakuan tradisi dan keberagaman yang diputuskan dalam amandemen kedua 1945. Yang kedua, pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah menekankan prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah dan meningkatkan peran fungsi DPRD. Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari ilmu politik. Keberadaan pemerintah daerah juga merupakan pembagian wilayah kekuasaan berdasarkan wilayah. Yang berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah otonomi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, otonomi daerah mendorong partisipasi masyarakat sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan elit nasional dan elit lokal. Masyarakat bukan lagi sebagai subjek tetapi sebagai objek dari otonomi daerah. Memahami dan makna masyarakat. Menurut para ahli, Korten 1986 menjelaskan masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Sedangkan menurut Migley 1986 mengungkapkan bahwa konsep masyarakat menjadi isu sentral pihak yang berwenang. Yang ketiga, masyarakat secara bersamaan bisa mengacu pada ketegangan desa, kecamatan, atau kota besar. Sedangkan menurut Leeds and Smith 2001, masyarakat pertama merumuskan dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang, perbedaan antara masyarakat kota atau pedesaan, dan saling ketergantungan ekonomis. Masuk pada pengertian partisipasi. Pengertian partisipasi di sini ada 3. Yang pertama, partisipasi bersifat transit atau instransit, bisa juga moral atau tak bermoral. Yang kedua, partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan program kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, ada beberapa konsep implementasi dari partisipasi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang terakhir, penerimaan manfaat.
Menurut Brian dan White, partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam pengertian, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dan pengumuman sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Dengan mengutip pendapat John Nelson, mereka mengungkapkan bahwa partisipasi politis ini dapat dibagi dalam dua arena, yaitu yang pertama, partisipasi horizontal dan vertikal. Yang pertama melibatkan masyarakat secara kolektif yang mempengaruhi keputusan kebijakan, sementara yang kedua terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi, sehingga individu dan kelompok dapat mengejar kepentingan bertentangan dan bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Masuk pada penjelasan birokrasi dan partisipasi, teman-teman. Yang pertama, birokrasi. Birokrasi ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, perencanaan yang bersifat profesional. Yang kedua, pengetahuan dan teknik ilmiah. Yang ketiga, kerahasiaan jabatan dan hierarki. Dan yang keempat, partisipasi intensif. Masuk pada partisipasi. Partisipasi juga mempunyai 4 aspek. Yang pertama, perencanaan partisipatif. Yang kedua, pengetahuan populer. Yang ketiga, keterbukaan dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, partisipasi ekstensif. Penjelasan tentang paradoks partisipasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dan pemerintahan daerah. Menurut Phillips dan Graham 1998 mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjadinya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi di dalam lingkungan politik. Arus politik pada arus lokal memberikan dinamika penting dalam usaha mengikat masyarakat. Yang kedua, konteks intergovernmental atau hubungan antar pemerintah juga merupakan hal penting. Faktor ini berkaitan dengan peran setiap jenjang pemerintahan terhadap isu yang dibahas. Ada potensi perbedaan persepsi antar pejabat di setiap jenjang yang membuat proses dan substansi partisipasi publik menjadi lebih kompleks. Perbedaan tersebut bisa ditemukan dalam alam politik maupun birokrasi. Yang ketiga, diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Terdapat banyak sarana atau teknik partisipasi yang masing-masing memiliki karakter yang membedakan dengan yang lain. Yang perlu diingat adalah sarana bukanlah tujuan tetapi merupakan nalar untuk mencapai tujuan, yakni partisipasi yang efektif. Namun demikian, sarana ini perlu diperhitungkan karena ia merupakan faktor juga yang menentukan tercapainya tujuan tersebut, teman-teman. Masuk pada kesimpulan, di sini saya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dimulai dari pemahaman yang istimewa dari aspek esensial dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terbagi dalam 3 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pemahaman masyarakat dan posisi dalam pemerintahan daerah. Yang kedua, penguasaan atas rentan pengertian sehingga dapat memilah yang baik dalam perkembangan
dalam bentuk praktik. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Praktik pemerintah yang berlangsung dalam proses pemerintahan daerah dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi secara keseluruhan dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah untuk mencapai negara yang demokratis, teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom untuk kita semuanya.